Saudara, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita yang minggu lalu kita sedang berbicara atau mempelajari mengenai mengatasi perasaan bersalah. Ya, banyak orang tidak peduli kalau dia bersalah. Banyak orang berpikir ya sudah, setiap orang juga bersalah gitu kan. Sebab itu kalau kita mempunyai kesalahan di sana di sini, ya biarin aja, forget it gitu kan. Kita sering kali mengatakan demikian tanpa kita mengetahui akibat daripada perasaan bersalah yang kita tidak deal itu mempunyai akibat yang makin lama makin mendalam. Mungkin kita acuhkan, kita tidak pedulikan, kita tutupi kesalahan kita dengan segala macam cara. Tetapi saudara, semakin kita tidak deal dengan itu, perasaan bersalah itu makin menggerogoti kita, baik kita sadari atau tidak sadari. Itulah sebabnya saudara-saudara, seringkali kita melihatkan orang-orang sering sekali mau membuat dirinya sibuk dengan mendengarkan musik yang keras luar biasa. Saudara suka kalau sedang drive ada orang yang bunyikan musik sekeras-kerasnya, kemudian dia juga nyanyi jerit-jerit, kemudian juga pergi ke pesta-pesta, ya, sampai rumah pasang TV yang rame-rame. Kemudian semuanya itu dilakukan untuk apa? Karena mereka tidak bisa stand di dalam keadaan yang silent. Kalau semua silent, semuanya itu sunyi, nah perasaan bersalah itu akan berdatangan dan mulai mengganggu dia. Itulah sebabnya dia buat suasana yang membuat dia melupakan perasaan bersalah itu dengan segala macam cara. Nah, jadi saudara, jangan kita pikir bahwa perasaan bersalah itu nggak ada efeknya dalam hidup kita. Efeknya besar sekali. Yang tanpa kita sadari itu menyelusup masuk ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita. Sebab itu sebetulnya sedang merusak hati nurani kita. Hati nurani kita itu adalah bagian yang paling sensitif, yang harus kita peliharakan. Kalau kita bersalah dan tidak bereskan perasaan bersalah itu, maka itu akan menyelusup dan hati nurani kita akan menjadi kotor. Makin kotor, makin kotor. Kalau kita tidak bersihkan, makin kotor dan makin kotor. Nah, saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar ada 8 stages. Kalau kita tidak deal dengan perasaan bersalah kita, kalau kita cuekin, ya, kalau bahasa sekarang cuek gitu kan, ya kita salah, so what gitu kan, kita cuekin, kita pikir it's okay, ya, selama kita tidak mengingat-ingat itu tidak mengganggu. Tetapi begitu ada suasana quiet, itu akan datang kepada kita, akan menuduh kita. Nah, saudara, jadi saya sudah berikan 8 stages yang saya harap saudara renungkan ini. Perhatikan ada gejala-gejala dari 8 stages itu di dalam hidup kita atau tidak. Ya, nah, saya ulangi sedikit supaya saudara diingatkan kembali pelajaran minggu yang lalu. Jadi pada saat seseorang berbuat salah, melakukan suatu kesalahan dan dia tahu dia bersalah, ya, maka ada perasaan guilty, kan, ada perasaan bersalah itu ada. Nah, perasaan bersalah itu kemudian karena dia tahu dia salah, ada perasaan sedih. Sedih itu mungkin sih sedikit perasaan sedih, tapi kita tahu kita salah. Ada perasaan bersalah dan sebetulnya ada perasaan sedih. Mula-mulanya begitu. Tapi kemudian dia bilang, it's okay, semua orang juga punya salah, gak apa-apa. Dia acuhin, dia cuekin. Maka dia pikir sudah hilang. No. Ternyata kalau dia ingat lagi, setiap kali dia ingat, dan iblis akan mengingatkan terus. Karena itu pekerjaan iblis. Nanti saya berikan ayatnya. Itu pekerjaan iblis. Sebelum itu dibereskan, iblis akan bawakan terus kepada kita. Dan pada waktu kita mengingat kembali, maka ada perasaan anguish. Setelah tadi grief, ya, sekarang yang kedua itu anguish. Anguish itu adalah perasaan sedih yang mendalam. Nah, itu hanya kita rasakan pada saat pada waktu keadaan tenang, pada waktu tidak ada noise, tidak ada apa-apa. Dan itu ada perasaan itu sedih, kesedihan yang mendalam. Nah, kalau kita tetap tidak deal
dengan perasaan guilty kita tidak sadar bahwa sebetulnya yang membuat perasaan yang sedih mendalam itu adalah karena kita tidak bereskan perasaan bersalah itu. Nah, sebab itu kita cuekin lagi, kita acuhin lagi. Yang terjadi adalah akan terjadi guilt-ridden behavior. Guilt-ridden behavior itu adalah perasaan yang sepertinya ada orang mengawasi dia terus. Sepertinya ada orang yang tahu dia sudah bersalah. Dia pikir ada orang yang tahu. Dia pikir ada orang memperhatikan dia. Dia pikir, nah itu adalah guilt-ridden behavior. Dia kelakuan yang ditunggangi oleh rasa bersalah, yang merasa bahwa orang melihat dia, orang tahu dia salah dan sebagainya. Yang itu membuat dia tidak comfortable gitu. Nah, ini menyebabkan dia paranoid. Nah, paranoid itu di situ. Saat dia merasa sepertinya dia dikejar-kejar orang, sepertinya orang-orang memperhatikan dia, padahal enggak ada orang perhatiin dia. Itu perasaan dia karena dalamnya dia itu. Di sini ada perasaan guilty yang tidak dibereskan. Jadi saya sudah beri ayatnya di dalam Amsal 28 ayat yang pertama dikatakan, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Orang yang seperti itu selalu melihat ke kanan ke kiri. Kemana aja dia langsung curiga. Masuk ke tempat banyak orang, terus dia langsung melihat orang-orang satu-satu. Ada enggak ya, dengan kata lain dia mau menyelidiki, apakah ada orang yang tahu saya pernah salah, saya pernah berbuat salah kepada si A atau si B atau si C. Nah, jadi dia langsung melihat dia. Ada perasaan selalu curiga, perasaan sepertinya dia itu dilihati orang gitu. Nah, itu adalah paranoid. Karena dia tidak bereskan perasaan bersalah dia. The next stage adalah stage yang keempat. Kalau tetap orang itu tidak mau bereskan, sebetulnya dari stage pertama itu paling mudah, bereskan langsung. Tetapi kalau dia tidak mau bereskan, ini akan makin dalam, yang dia pikir normal, nggak normal, saudara. Nah, ini masuk ke dalam lagi stage yang selanjutnya, yaitu religious compensation. Untuk supaya dia kelihatan baik, dia mengikuti agama, entah agama apa, agama Buddhis lah, agama Kristen lah, agama Islam lah, agama apa saja, supaya dia kelihatan seseorang yang suci gitu kan. Dia beragama, dia melayani, dia sibuk di dalam pelayanan ini, pelayanan itu. Maksudnya supaya dia dilihat orang bagus gitu. Padahal orang yang demikian, walaupun ikut agama apapun juga, dia tidak mengerti apapun. Dia hanya bersembunyi di tengah-tengah itu semua supaya dia dilihat orang baik. Kemudian dia masih tetap tidak mau bereskan, sebab mungkin nggak ngerti bahwa dia harus bereskan. Sebab itu kita pelajari ini supaya kita mengerti setiap kesalahan harus kita deal right away. Harus kita deal. Sebetulnya setiap orang itu tahu Tuhan sudah taruh di dalam hati kita itu, hati nurani, untuk mengetahui setiap kali kita berbuat salah. Ya sudah, jangan lagi orang dewasa, anak kecil pun sebetulnya tahu. Saya ingat sekali pada waktu saya masih kecil, mungkin umur 5 tahun gitu, masih kecil, nggak ngerti apa-apa, sudah masih belum ngerti apa-apa. Saya main ke tetangga, di tetangga itu punya banyak mainan, toy banyak di mana-mana. Jadi saya senang ke situ karena banyak mainan ya. Nah, di antara mainan itu ada manik-manik gitu ya, manik-manik yang seperti perhiasan, tapi mainan itu punya anak-anak semua, ada itu. Nah, saya ini melihat itu, waduh, itu kelihatannya bagus. Saya pikir itu berlian, saya pikir itu emas, dan saya tertarik sama itu. Maka karena saya tertarik, saya ambil itu, saya ambil, saya lihat nggak ada yang lihat, saya masukkan ke dalam kantong. Terus saya masih kecil, umur 5 tahun, saya masukkan ke dalam kantong. Kemudian sebentar lagi saya cepat-cepat pulang. Saya sudah pulang sampai rumah, saya ambil itu, saya lihat-lihat, aduh bagus, itu mainan anak-anak, saudara. Jadi manik-manik anak-anak gitu. Tapi buat pandangan saya sebagai anak kecil itu seperti berlian. Aduh ini bagus ya, ini bagus ya. Saya simpan. Tapi walaupun masih kecil, di dalam hati saya tahu, saya mencuri. Saya mencuri. Kemudian ada perasaan gelisah. Aduh, bagaimana kalau ketahuan?
Bagaimana kalau mereka kehilangan itu? Padahal nggak mungkin kehilangan, karena itu ada di tempat toh yang segala macam dicampur aduk di situ. Itu mainan anak-anak. Jadi nggak mungkin mereka ingat ada apa saja di dalam box itu. Dan pada waktu saya ambil satu barang kecil, mana mereka ingat? Orang tuanya juga nggak tahu, mungkin nggak tahu ada barang seperti itu di situ. Tapi saya punya perasaan bersalah. Saya pikir, wah, bagaimana kalau ketahuan? Bagaimana kalau mereka cari? Bagaimana? Ada perasaan guilty. Saya tahu, anak umur 5 tahun. Pada saat saya merasa guilty itu, keesokan harinya, saudara. Karena malam-malam itu saya nggak bisa tidur, saya mikir bagaimana kalau ketahuan, bagaimana macam-macam gitu. Ada perasaan bersalah. Besok paginya saya pergi ke sana, saya bawa itu barang, saya masuk ke kantong, saya pergi lagi ke tempat itu, saudara, dan saya main lagi sama anak-anak itu, sama anak di sana. Pada waktu saya main, saya lihat-lihat nggak ada orang yang tahu, saya ambil itu, cemplungkan lagi, saya taruh lagi di situ. Langsung saya kembalikan itu barang karena ada perasaan bersalah di dalam diri saya. Saya kembalikan barang itu, masukkan lagi ke dalam itu, dan saya bersyukur nggak ada orang yang lihat. Saya sudah ambil 1 hari, saya kembalikan lagi. Tapi saudara, kita melihat di sini, even di dalam hati anak kecil, dia tahu kalau dia itu berbuat salah. Sebab itu, saya percaya setiap orang yang bersalah, pasti dia tahu dia bersalah. Sekarang, apakah dia mau bertanggung jawab atas kesalahannya atau tidak? Ada orang yang tidak mau bertanggung jawab, dia pikir peduli amat. Kalau dia sakit hati, salahnya sendiri. Kalau apa? Jadi banyak orang tidak mau bertanggung jawab akan kesalahannya. Nah, saudara, kita lihat the next itu adalah kemudian vile behavior. Kalau tidak dibereskan lagi dari tadi perasaan bersalah, sudah coba ke agama apa, masih tetap ada perasaan bersalah. Lama-lama tingkah lakunya menjadi aneh. Macam-macam. Saudara pernah lihat kalau ada orang duduk di subway gitu, duduk diam terus kemudian komat kamit sendiri, komat kamit, dia ngomong sendiri, atau ada macam-macam gitu, tiba-tiba ketawa sendiri dan macam-macam. Itu karena pikirannya diteror oleh perasaan macam-macam, perasaan bersalah dan ini. Nah, jadi ada behavior yang aneh-aneh, kata-katanya jadi sembarangan dan sebagainya. Kemudian the next lagi, kalau dia masih tidak mau bereskan lagi, yang keenam adalah hipokrisi. Dia mempunyai sifat yang tidak sensitif. Dia mulai menjadi orang yang hipokrit, tidak sensitif, dan selalu menutupi segala-galanya. Nah, itu hipokrisi itu dia seringkali berbohong dan macam-macam gitu, untuk menunjukkan dirinya itu baik, menunjukkan dirinya itu hebat, dirinya itu suci, berkata-kata dengan hipokrit. Nah, itu dia coba menyembunyikan. Tapi saudara, perasaan bersalah itu akan mengejar terus. Nah, kalau didiamkan lagi, yaitu step yang ke-7 itu bisa sampai kepada suicide. Sampai orang mulai memikirkan untuk suicide. Jadi bunuh diri itu, salah satu penyebab daripada bunuh diri itu bisa karena perasaan bersalah yang tidak dibereskan. Tentunya orang bunuh diri bukan hanya disebabkan oleh perasaan bersalah, ada banyak sebab yang lain. Tetapi banyak juga yang disebabkan karena perasaan bersalah yang mengejar-ngejar dia terus, sehingga dia nggak bisa tenang hidupnya, dan dia merasa miserable hidupnya, dia sampai merasa putus asa. Ya, itu yang bisa menyebabkan orang sampai mempunyai pikiran untuk bunuh diri dan sebagainya. Saudara, di sini kita lihat, dan kemudian the next kita tahu setiap orang akan menghadapi penghakiman di hadapan Tuhan. Itu kalau saudara mau catat ayatnya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, Ibrani 10 ayat 26 dan 27, sekali lagi 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, Ibrani 10 ayat 26-27. Di situ sudah lihat bahwa kalau kita sudah bersalah, kita mau menyembunyikan dosa kita, kita tidak mau deal dengan dosa kita, itu akan membawa kita makin lama makin dalam. Nah, saudara, ini buat orang yang tidak pernah mempelajari ini, mereka pikir kadang-kadang mereka hidup di dalam keadaan yang enggak enak, seperti pikiran itu ada perasaan yang tidak enak terus-terusan, tapi dia tidak mengerti why. Yang perlu
dicek adalah apakah saudara mempunyai perasaan bersalah yang belum pernah dibereskan. Karena sudah kebiasaan manusia sejak zaman Adam, saudara. Adam, ingat, Adam berdosa kan? Pada waktu dia berdosa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, apa yang dia lakukan? Dia langsung ada perasaan takut di dalam dia. Karena dosa itu membuat dia feel guilty. Kemudian dia bersembunyi, gitu kan? Pada saat Tuhan datang, Adam, di manakah engkau, kata Tuhan. Adam berkata bahwa kami bersembunyi karena kami telanjang, karena kami takut, karena kami telanjang. Tuhan berkata, siapa yang memberitahu kamu telanjang, kan? Nah, di situ kita bisa melihat, apakah kamu sudah makan buah itu, gitu kan? Tuhan berkata. Nah, kemudian kita lihat orang yang bersalah itu mau menyembunyikan dirinya. Itu sudah dari dulu, saudara. Dia dosa itu yang memberitahukan kepada Adam bahwa dia telanjang, kan? Perasaan bersalah. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat di sini, orang yang berdosa itu mau melarikan diri terus. Makanya orang yang merasa bersalah juga merasa selalu seperti ada orang mengawasi dia, gitu. Padahal nggak ada orang tahu, tapi perasaannya seperti itu. Dan pada malam hari terganggu pikirannya. Kadang-kadang terganggu oleh macam-macam, perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan anxiety, macam-macam. Nah, mereka nggak tahu apa yang menyebabkan saya nggak bisa tidur, apa yang menyebabkan ini semua. Padahal coba perhatikan, ada kemungkinan itu karena ada perasaan bersalah. Dia sudah berbuat salah dan dia tidak pernah mau bereskan. Nah, inilah sebabnya kita harus belajar, saudara. Jadi semua orang rata-rata mau menutupi kesalahannya karena malu kalau mengakui kesalahannya. Tetapi sebetulnya lebih baik akui kesalahan. Saya katakan, pada waktu saya masih kecil, saya mencuri itu, barang kecil itu yang sebetulnya mainan anak-anak yang bisa dibuang. Tetapi karena perasaan bersalah, saya tidak bisa menyimpan itu. Kembalikan lagi, walaupun saya tidak mengakui kepada mereka, tetapi saya kembalikan barang itu, gitu. Saya kembalikan. Itu masih kecil, saudara. Umur 5 tahun kita sudah tahu kalau kita itu bersalah. Apalagi orang yang sudah dewasa. Kita semua tahu kalau kita bersalah. Tinggal kita mau bereskan atau tidak. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22. 1 Yohanes 3 ayat 21, 22. Saya ambil singkatnya saja, dikatakan, jikalau hati kita tidak menuduh, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi kalau hati kita tidak menuduh, hati kita tidak menuduh itu berarti kalau kita tidak mempunyai perasaan bersalah, ya, tidak tertuduh. Kalau hati kita tidak menuduh, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi kita berani datang kepada Tuhan, berdoa dan sebagainya. Nah, saudara bilang, saya berani kalau doa. Yes, mungkin saudara berani berdoa. Tetapi apakah saudara percaya Tuhan pasti mengabulkan doa saudara? Kalau saudara ada di dalam perasaan bersalah, saudara akan merasa begini, doa sih bisa doa. Doa itu gampang, tinggal ngomong sama Tuhan, mau ini saya minta, ini saya begini-begini. Tetapi apakah saudara bisa yakin percaya bahwa Tuhan mengabulkan apa yang saudara katakan? Gak mungkin, karena ada perasaan bersalah. Itulah sebabnya kita selalu berkata semoga, moga. Karena apa? Karena kita gak yakin kalau Tuhan itu mendengarkan kita. Tetapi kalau kita mempunyai clear conscience, hati nurani kita bersih, kita tahu kita sudah membereskan kesalahan kita, bersih hati kita, maka pada saat kita datang kepada Tuhan berdoa, hati kita bersih. Kita yakin Tuhan mendengarkan kita. Ini yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21-22. Jikalau hati kita tidak menuduh, berarti hati kita clear, bersih. Maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Nah, jadi perasaan bersih dari rasa bersalah itu penting sekali untuk seluruh hidup kita. Karena
hidup kita itu bergantung kepada Tuhan, saudara. Nah, kalau kita merasa bersalah kepada Tuhan, maka kita merasa Tuhan itu jauh, gitu kan? Nah, kalau Tuhan itu jauh dari kita, bagaimana kita bisa hidup? Karena kita butuh pertolongan Tuhan selalu di dalam hidup ini. Jadi itulah sebabnya kalau kita mau tahu, saudara, iblis itu selalu mau menuduh kita. Iblis selalu mau menuduh kita. Rencana iblis adalah supaya kita merasa bersalah. Nah, jadi kita harus tahu kalau di dalam hati kita ada tuduhan, ya, ada perasaan bersalah, kita harus cek, ya, apakah itu benar perasaan bersalah karena kita sudah berbuat salah. Ya. Kalau kita memang tadi berbuat salah atau kemarin berbuat salah dan ada perasaan bersalah di dalam diri kita, maka kita tahu ini hati nurani kita sedang berbicara kepada kita. Bereskan, 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 karena ini hati ini merasa kotor. Nah, saudara, kalau saudara merasa bersalah, saudara harus cek apakah perasaan bersalah itu merupakan tuduhan atau merupakan teguran. Ya. Tuduhan itu asalnya dari iblis. Iblis itu selalu mau menuduh kita. Karena iblis tahu, begitu seseorang tertuduh, dia menjadi lemah, dia menjadi paralyzed. Nah, mari kita melihat ayatnya yang mengatakan bahwa iblis itu penuduh. Oke? Dari Wahyu pasal ke-12. Saudara tentu tahu ayat ini. Wahyu pasal 12 dikatakan begini. Ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, yaitu Yesus maksudnya, ya, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Pendakwa itu yang dimaksud di sini adalah iblis. Dikatakan karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, ini pendakwa itu adalah iblis. Iblis itu selalu bekerja untuk mendakwa kita, menuduh kita, mau menuduh kita. Bahwa kita itu salah, kita salah, kita salah. Walaupun kita sudah minta ampun pada orang yang kita bersalah, tetap dia akan tuduh, kamu salah, kamu salah. Dia nggak akan berhenti menuduh. Nah, jadi kalau kita merasa bersalah, kita harus lihat, ini tuduhan dari iblis atau itu perasaan suatu teguran dari hati nurani kita. Ya. Jadi gini saudara, ada dua macam perasaan bersalah itu. Bisa karena iblis menuduh kita, yang memang pekerjaan iblis mau menuduh kita. Dan setiap kali kita merasa tertuduh, kita tidak punya kuasa, kita kehilangan kuasa kita. Orang yang tertuduh itu kehilangan kuasanya. Saudara lihat, kalau saudara lihat juga misalnya di court, ya, orang lagi diadili, diadili. Begitu si judge berkata bahwa dia bersalah, berarti dia tertuduh, lemes, saudara, lemes. Karena kenapa? Dia tahu dia akan masuk penjara. Hilang kekuatannya kalau dia tertuduh. Nah, iblis selalu mau menuduh kita supaya apa? Supaya kita hilang kuasanya. Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa, saudara. Tetapi begitu kita merasa tertuduh, kuasa itu hilang. Kita jadi lemah, kita jadi lemas, kita jadi paralyzed, lumpuh, kita jadi lumpuh. Nah, itu adalah kuasa iblis yang selalu mau menuduh kita. Tetapi kalau kita merasa bersalah, kalau bukan tuduhan dari iblis, tentunya itu teguran daripada hati nurani kita. Karena kita bersalah dan kita belum membereskan, hati nurani kita menegur. Kenapa hati nurani kita menegur? Karena Tuhan sudah taruh segala hukum-hukumnya di dalam hati kita. Jadi kalau saudara tahu hukum Tuhan, dia bilang jangan membunuh, jangan ini, semua itu sudah ada di dalam diri kita, sudah ada di dalam hati kita.
Mari kita baca ayatnya dari Ibrani pasal yang ke-6, saudara. Ibrani pasal yang ke-6. Kita lihat ayatnya ya. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal 8, saudara. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-10. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Ku di sini Tuhan. Yang kuadakan, yang Tuhan adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, ini adalah Tuhan mengatakannya kepada orang-orang Israel. Jadi Tuhan akan memberikan kepada orang Israel itu hukum-hukumnya di dalam hatinya. Kepada kita, kepada umat Tuhan maksudnya, bukan orang Israel. Jadi kepada kita, kepada umat Tuhan. Tuhan berkata, aku akan taruh hukum-hukumku di dalam hatimu. Jadi hukum Tuhan gak perlu ditaruh di luar sana, saudara, karena sudah ada di dalam kita. Tuhan yang taruh di dalam kita. Nah, itulah yang membuat pada saat kita ini bersalah, hati nurani itu yang sudah mempunyai hukum-hukum Tuhan itu akan menegur kita. Jadi ada dua, pada saat kita merasa bersalah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hati nurani kita menegur kita, bukan menuduh, menegur. Tapi yang kedua, ada kemungkinan iblis menuduh kita. Nah, kalau kita tahu iblis sedang menuduh, karena kita sudah bereskan kesalahan kita, sudah kita bereskan dengan orangnya, kita sudah minta ampun kepada Tuhan, kita sudah bereskan kepada orang yang kita bersalah. Tetapi terus dia akan teror kita. Oh, kamu sudah salah, dia sakit hati, kamu begini. Itu pekerjaan iblis, kita usir di dalam nama Yesus. Tetapi kalau kita belum bereskan dengan orang kepada siapa kita bersalah, ada perasaan bersalah di dalam diri kita, itu adalah hati nurani kita yang sedang menegur kita. Hai, kamu belum bereskan kesalahanmu. Nah, pada waktu kita ditegur oleh hati nurani kita, lakukan, bereskan dengan secepatnya, agar supaya semuanya menjadi beres. Begitu kita sudah bereskan, iblis akan terus teror kita. Besok pagi, lusa akan diingatkan lagi, akan menuduh kita lagi, tapi kita bisa usir dia. Dia nggak punya kuasa karena dia hanya mau membuat kita lumpuh. Sebab itu kita harus mengetahui dua hal ini. Nah, jadi saudara, kita perhatikan ya, kalau kita juga punya kebiasaan nggak bisa hidup tenang, di rumah nggak bisa tenang, kepengennya dengerin film terus, dengerin lagu-lagu terus, kayak nggak ada perasaan tenang. Itu coba cek, minta pada Tuhan, Tuhan, apakah ada sesuatu di dalam diri saya, kesalahan-kesalahan yang sebelum bereskan, ingatkan kepada saya agar supaya saya bisa clearkan semua. Saudara, paling enak kalau hidup tanpa ada tuduhan, tanpa ada perasaan bersalah di dalam diri kita. Itu enak sekali. Sebab itu kita harus teruskan belajar. Jadi saudara-saudara, ada banyak firman Tuhan juga di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16 ya. Ini pakai kata-kata saya sendiri. Itu 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16 dikatakan begini. Kita harus menjaga hati nurani kita murni dan menguduskan Kristus di dalam hati kita senantiasa, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada setiap orang yang menanyakannya dengan baik-baik. Dan jika ada orang yang ingin memfitnah kita, mereka akan menjadi malu sendiri karena mereka tidak dapat menjumpai kesalahan di dalam diri kita. Ya. Kalau kita sudah beres, dengan setiap orang kita bereskan, maka iblis tidak bisa menuduh kita. Dan tidak ada orang yang bisa memfitnah kita. Kalaupun orang coba memfitnah kita, segala fitnahnya akan dibuktikan salah. Karena kita sudah hidup di dalam
hati nurani yang bersih. Itulah sebabnya Rasul Paulus, ya, seorang yang melewati banyak penderitaan, saudara. Kemanapun dia pergi, dia selalu diancam oleh orang-orang, menganiaya dia dan sebagainya. Tetapi dia berkata begini, di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang pertama. Dia berkata, ya, ditulis di sini di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang pertama dikatakan, sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Dia selalu menjaga hati nuraninya murni di hadapan Allah. Itulah sebabnya dia tidak bisa dituduh apapun juga, saudara. Jadi kita harus mengerti akan hal itu. Nah, saya mau berikan sedikit lagi, saudara. Tuhan memberikan kepada kita 2 senjata yang Tuhan ingin kita miliki, yaitu di dalam 1 Timotius 1 ayat 18. Tuhan berkata agar supaya kita mempunyai iman dan mempunyai hati nurani yang murni. Karena kalau hati nurani kita murni, maka iman kita akan menjadi kuat. Coba kita baca aja ya di dalam 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat 18. 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Tugas ini kuberikan kepadamu. Ini Rasul Paulus berkata kepada Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi di dalam perjuangannya Timotius itu mengabarkan Injil, dan Rasul Paulus berkata bahwa kamu harus mempunyai 2 senjata ini, iman dan hati nurani yang murni. Saudara, mengapa saudara? Kita harus tahu, Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh iman, kan? Tetapi tahukah saudara bahwa iman tidak akan bertumbuh kalau hati nurani kita kotor? Kalau hati nurani kita kotor, iman kita akan kandas. Sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin agar kita hidup dengan iman. Ya, sebab itu kita harus melatih iman kita. Tetapi kalau hati nurani kita kotor, iman kita tidak akan bisa bertumbuh. Ayatnya kalau saudara mau catat 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-19. Dikatakan begini, 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kandaslah iman mereka. Jadi kalau kita tidak menjaga hati nurani kita murni dengan membersihkan setiap kesalahan yang kita lakukan, maka saudara, iman kita kandas. Iman kita kandas. Jadi itulah sebabnya kita belajar mengenai mempunyai hati nurani yang bersih. Kita akan teruskan minggu yang akan datang. Pelajaran ini belum selesai. Kita akan belajar bagaimana caranya nanti membersihkan hati nurani kita. Sampai di sini dulu.